Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap ada di rumah, tetapi kita percaya Tuhan juga hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita awali pujian kita. Kita naikkan, Yesus kau sungguh baik, kau sangat baik. Namamu indah selalu Tuhan dalam hati kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur
Di dalam segala keadaan kami memuji Engkau Tuhan. Dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Dari iman kami percaya bahwa segalanya baik. Kami sungguh ingin meninggikan dan mengagungkan Engkau dalam segala perkara. Ku ingin memuji-Mu dan menyembah-Mu selalu. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Sekalipun mereka di rumah mereka. Kami merindukan berkumpul bersama di rumah Tuhan. Tapi ada waktunya Tuhan akan beri kami kesempatan untuk itu kembali. Kami percaya hari ini kalau kami tetap setia kepada Tuhan, Engkau sudah sediakan bagi kami segala sesuatu yang baik dan indah. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami dapat selalu setia dan memuji Tuhan sampai hari ini. Kemuliaan bagi Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biar bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, matahari juga tidak bersinar lagi, tapi kasih Tuhan selalu tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Mari kita tetap bersukacita, saudara-saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya, kita percaya bahwa semua yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Dia begitu mengerti dan dia tahu akan keadaan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dia jadikan kita lebih dari pemenang. Kita akan lewati masa pandemi COVID ini dan kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Mari tetap percaya. Cara untuk
jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau terlebih tahu tentang kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau Tuhan, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati setiap janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan, inilah permohonan kami pagi hari ini. Engkau Allah yang menepati janji-janjinya. Kami sangat yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dan pada saatnya nanti COVID-19 yang selama ini menjadi Tuhan membuat banyak orang ketakutan, Tuhan belas kasihan Tuhan akan melenyapkan COVID-19 dari seluruh muka bumi, sehingga seluruh bangsa-bangsa
mereka boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang berikan kami hati untuk menyiapkan diri mendengar firman-Mu, sebab kebenaran firman-Mu akan menuntun kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Bahkan lewat masalah apapun, kami tetap berjalan dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang lagi mendengarkan acara ibadah online pagi hari ini. Yang masih stay di rumah, kita tidak tahu kapan akan bisa ibadah secara live ya, seperti yang sudah-sudah. Tetapi kita tetap sabar dan kita tetap melalui setiap masalah ini dengan berharap kepada Tuhan bahwa sekali waktu nanti tangan Tuhan akan melenyapkan virus corona dari seluruh muka bumi. Saya tahu berjuta-juta umat berdoa buat itu. Nah, Bapak Ibu dan segenap pemirsa yang lagi stay at home, hari ini firman Tuhan subtemanya adalah konflik atau pertikaian. Ya, konflik itu berasal dari kata bahasa Latin yang berkata conficere, yang artinya berarti saling memukul. Secara sosiologi, maka konflik itu diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok yang di mana salah satu pihak itu berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Nah, itulah konflik. Itulah konflik. Saudara, hidup ini sesungguhnya adalah sekolah hati, ya. Hidup ini sesungguhnya adalah sekolah hati. Mengapa saya katakan hidup ini adalah sekolah hati? Sebab ketika konflik atau pertikaian itu terjadi dalam kehidupan kita, apapun alasannya, maka dan siapapun yang benar, maka saya percaya bahwa akan terjadi hal-hal yang kurang enak, ya. Kurang enak. Nah, dalam mengembangkan hubungan baik kita dengan Tuhan maupun dengan sesama, maka hindarilah konflik. Kalaupun konflik itu terjadi dalam hidup kita, segera kita selesaikan. Segera kita selesaikan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama. Bacaan kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, sulit untuk berdoa. Katakanlah kita misalnya saja habis konflik. Ya, yang paling gampang misalnya konflik dengan istri kita atau suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya. Rasanya kita nggak bisa berdoa. Nggak bisa berdoa. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk berdoa itu membutuhkan suatu ketenangan. Ketenangan. Tanpa ketenangan kita tidak bisa berdoa dengan baik.
Tetapi yang terutama, kata firman Tuhan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak dosa. Ya, satu hal yang seringkali kita lihat, kalau kita saling mengasihi, maka dosa itu akan dengan sendirinya akan berhenti. Ya, karena ada kasih di situ. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini berbicara mengenai kepedulian. Ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Gak ada rasa sungut-sungut, gak ngeremeng. Ya. Dan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap orang yang sudah bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya dia adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu sebabnya kalau di dalam suatu perhimpunan, ya, anak-anak Tuhan, apalagi misalnya sampai ribut, sampai geger, ya, sampai ambil kursi, banting kursi, wah, itu namanya bukan anak-anak Tuhan. Ya, bukan anak-anak Tuhan. Sebab kita ini adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, kata firman Tuhan pada ayat 11 dari 1 Petrus pasal 4 ini, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Untuk melayani bukan sesuatu yang mudah. Perlu kerendahan hati supaya kita bisa melayani satu dengan yang lain. Dan itu adalah dapat kita lakukan dengan kekuatan apa? Yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa yang saya kasihi, yang lagi stay at home, ayat mas kita atau nats kita tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 20, di sana firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita berkata, oh aku tuh mengasihi Allah, tetapi kita masih punya kepahitan, membenci saudara kita, firman Tuhan berkata, kita ini adalah seorang pendusta. Gak usah ngomong soal kasih Allah kalau kamu masih punya kepahitan dengan orang lain. Sebab kita adalah pendusta. Ya, tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak dilihatnya kalau kepada saudara kita yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita tidak pernah mengasihi. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa yang saya kasihi, tema kita bulan ini dan masih saya terus sampai triwulan yang ketiga nanti adalah Jesus said, follow me. Ya, kata Yesus, ikutlah aku.
Bapak Ibu, untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak lepas dari kasih, sebab Allah itu kasih, ya. Sebab Allah itu kasih. Untuk mengikut Yesus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat tidak lepas dari kasih, sebab Allah itu kasih. Coba tolong Pak Harto bacakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, firman Tuhan jelas berkata, kalau tidak mengasihi, ya, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi Bapak Ibu, mengenal saja, ya, mengenal saja tidak. Bagaimana kita akan follow, akan mengikuti Yesus? Karena jelas firman Tuhan berkata, barang siapa, tidak peduli apakah dia hamba Tuhan, pengkhotbah, guru sekolah minggu, atau pelayan Tuhan yang luar biasa. Jikalau kamu tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Jadi kita nggak usah ngomong kasih kalau kita tidak pernah mengasihi. Kita bilang kita mengenal Allah dengan baik. Ya, kasih itu adalah satu kata dengan 5 huruf. Ya, kasih itu adalah satu kata dengan 5 huruf. Kata yang sangat singkat, namun punya kekuatan yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena dengan kata 5 huruf itu kasih, ya, kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mendobrak kehidupan manusia, maupun menjadi pendorong yang kuat untuk seseorang melakukan sesuatu. Orang kalau lagi jatuh cinta, kasihnya menyala-nyala, ya, biarpun jauh tempatnya, no problem. Ya, sulitnya kalau lagi ada pandemi COVID-19 seperti ini, ya, kita mau keluar kota harus izin. Ini cukup menantang untuk kita. Tapi orang yang punya kasih, dia tidak akan peduli. Biarpun ngurusnya surat sulit, harus cek kesehatan, akan dilakukan. Demi apa? Kasih. Jadi saya ingin katakan kasih itu adalah satu kata dengan 5 huruf. Tetapi kata yang sangat singkat ini mempunyai daya yang luar biasa untuk mendobrak kehidupan manusia. Dari orang yang tidak peduli menjadi peduli. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sangat senang, ya, mendengar kata kasih. Juga senang mengucapkannya. Senang mengucap. Rupanya kasih itu sudah merupakan kebutuhan kehidupan manusia. Walaupun kasih itu sesungguhnya susah didefinisikan. Apa toh kasih itu? Susah didefinisikan. Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1. Tolong Pak Harto baca. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih itu luar biasa sekali. Kita boleh mempunyai karunia marifat apapun. Kita boleh menyampaikan firman Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, kita seperti gong yang bergemerincing. Nah, firman Tuhan mengatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati.
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Kata 1 Korintus pasal 13 ini, kalau Bapak Ibu di rumah bisa membaca seterusnya. Pada ayat 4 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih itu adalah satu kata dengan 5 huruf. Yang sangat singkat, tetapi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Pagi ini Bapak Ibu dan pemirsa yang saya kasih, definisi kasih yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah melempar diri sendiri keluar dari keberadaan kita menjadi satu dengan orang yang kita kasihi, siapapun dan juga apapun yang dikasihinya. Allah telah rela melempar diri sendiri keluar dari kemuliaannya. Allah yang begitu mulia rela menjadi manusia. Kekudusannya untuk menjadi sama dengan manusia. Siapapun manusia itu, walaupun status manusia itu adalah apakah dia penjahat, pelacur, sampah masyarakat sekalipun, sebab di hadapan Allah kita punya value, kita punya nilai, sebab kita ini adalah gambar Allah. Orang boleh mengatakan kamu penjahat, kamu penipu, kamu pelacur, kamu sampah, tapi di hadapan Allah engkau berharga, sebab engkau itu gambar Allah. Coba tolong baca Pak Ardos. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah gambar Allah. Kalau yang namanya gambar kita ini, kalau orang pengen lihat Allah, itu ada dalam gambar kita. Kita lihat sesama kita. Setiap orang itu adalah gambar Allah, punya nilai. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah konflik dengan sesama? Apakah kita pernah konflik dengan Allah? Kalau kita lagi konflik dengan Allah itu rasanya nggak enak. Kita nggak bisa doa. Ya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 39 dan 40 berkata, coba tolong Pak Arto baca. Ratapan pasal 3 ayat 39 dan 40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Mengapa orang hidup mengeluh? Orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ratapan mengatakan, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Rasanya nggak enak.
berbuat dosa, kita tengkar dengan Allah, konflik dengan Allah. Rasanya itu tidak enak. Nah, kalau ini ada dalam kehidupan Bapak Ibu, saya pastikan Allah mengasihi engkau pagi hari ini. Ratapan Yeremia ini menulis, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Kita suka memeriksa hidup orang lain. Kita suka melihat kelemahan orang lain. Tetapi kita tidak suka memeriksa diri kita. Kita seringkali melihat orang-orang si A, si B yang berbuat dosa, tetapi kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah orang hidup mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini salah, gak perlu menghakimi, mencas orang lain. Mari kita berpaling kepada Tuhan. Nah, pagi ini bagaimana mencegah konflik atau pertikaian itu masuk dalam hidup kita? Saya mencatat ada beberapa hal, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa konflik atau pertikaian itu masuk di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak mempunyai roh penguasaan diri. Kita harus mempunyai roh penguasaan diri. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 8 yang baru saja kita baca tadi berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus mempunyai roh penguasaan diri. Ini memang sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan ini hal yang sangat mudah, tetapi yang sangat tidak mudah. Ketika kita dipojokkan, ketika kita tidak dihargai, ketika hak-hak kita direbut orang, kita harus mempunyai roh penguasaan diri. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari bersama. Tanpa roh penguasaan diri, maka emosi kita yang muncul. Kita harus bisa berpikir, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau itu seizin Tuhan, sekalipun aku menjadi keset, dulos, diinjak-injak, tapi kalau itu seizin Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Kalau engkau bisa lakukan itu, karena Allah menguatkan, menganugerahkan kekuatan buat kita. Nah pagi ini yang pertama adalah bagaimana kita mencegah konflik atau pertikaian masuk dalam hidup kita ketika kita mempunyai roh penguasaan diri. Enggak apa-apa lah, sudahlah. Saya banyak belajar mengenai ini Bapak Ibu sekalian. Semakin usia saya bertambah, semakin saya merasakan betapa Allah itu luar biasa memimpin dalam kehidupan saya. Kadang-kadang saya berpikir kalau menghadapi masalah, kalau kamu jumpa aku dengan aku kira-kira 40 tahun yang lalu, mungkin aku sudah tidak bisa menguasai diri.
Tetapi ketika engkau mengatakan hal yang gak enak itu sekarang, saya bisa karena Tuhan menyertai. Jadilah anak-anak Tuhan yang bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Sehingga dunia ini bisa berubah. Karena engkau yang berubah. Kita tidak mungkin mengubah orang sebelum kita ini mengubah diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mempunyai roh kepedulian yang tinggi. Mempunyai roh kepedulian yang tinggi. Firman Tuhan berkata di dalam bacaan tadi 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari Allah. Manusia itu paling gampang itu adalah bersungut-sungut. Umat Israel ketika keluar dari Mesir, hal yang paling gampang dikatakan lewat kehidupan yang dialaminya di padang gurun adalah bersungut-sungut. Apakah engkau Musa membawa kami ke padang gurun ini hanya untuk dikubur di sini? Apakah di Mesir itu kurang kuburan? Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Musa seorang pemimpin yang dipakai Tuhan, bisa emosi. Apakah engkau biarkan kami ini di padang gurun ini mati kelaparan? Saya bisa bayangkan Bapak Ibu seperti apa padang gurun itu. Karena saya pernah dalam perjalanan dari Kairo, ya, masuk ke tanah perjanjian. Padang gurun semua. Saya seketika angan-angan saya melihat bagaimana Musa memimpin umat Israel itu keluar dari Mesir. Di tengah-tengah kekeringan seperti itu. Orang ngomel. Sampai akhirnya Musa dia emosi. Ketika Tuhan berkata, katakanlah kepada bukit batu itu supaya keluar airnya. Musa sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi. Tidak ada roh penguasaan diri lagi dalam diri Musa. Sehingga dia pukul bukit batu itu. Sambil berkata, apakah engkau menganggap aku ini Allah bisa keluarkan air dari bukit batu ini? Airnya keluar. Tapi satu hal, dia telah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Sehingga ketika dia berada di Gunung Nebo, dia bisa melihat tanah perjanjian. Tapi dia tidak bisa masuk. Aku beri kesempatan engkau untuk melihat tanah perjanjian. Tapi engkau tidak akan bisa memasukinya. Saya pernah duduk di situ, pernah foto di Bukit Nebo itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bisa bayangkan adegan yang terjadi saat Musa itu. Tuhan berkata, kamu lihat itu tanah perjanjian. Tapi tidak bisa masuk, hanya gara-gara apa? Emosi. Emosi itu biasanya kalau sudah terjadi kan penyesalan yang muncul. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Semua sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mempunyai roh penguasaan diri. Kata berilah tumpangan dan layanilah pada ayat yang ke-10 ini berbicara mempunyai kepedulian terhadap saudara seiman yang menjadi saudara kita. Hari-hari ini kata kepedulian menjadi sesuatu barang yang langka sekali. Kita bisa peduli sesama kita. Kita menyadari bahwa diri kita ini
adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tanpa itu kita tidak bisa. Allah itu sudah memberkati saya punya kepedulian kepada orang yang lain. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, memperkatakan firman. Yang ketiga, yang terakhir, memperkatakan firman. Ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, dari 1 Petrus 4 tadi, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dalam praktek sehari-hari, bagaimana dengan kita? Apakah kita berbicara sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Allah? Atau kita bicara yang lain? Kata-kata kita bukan gosip, bukan kata-kata negatif, tetapi kata-kata yang memberi semangat. Coba tolong Pak Harto baca Yesaya 50 ayat 4, Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesaya mengatakan Tuhan Allah itu telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Siapapun Bapak Ibu, ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, perintah Tuhan adalah pergilah kamu ke seluruh penjuru bumi. Beritakanlah Injil, jadikanlah sekalian bangsa itu murid-muridku. Dan ajar setiap orang itu untuk mengerti kepada Tuhan. Nah, ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, ya, Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita itu kita dapat memberi semangat yang baru. Sudahlah Bu, Pak, kalau Tuhan izinkan kena COVID, mari kita tetap mengucap syukur. Sebab Allah itu baik. Bilur-bilur Tuhan itu menyembuhkan kita. Mujizat bisa terjadi. Tidak malah kita stres. Kemudian kita berkata, kamu kan sudah beribadah berulang kali. Coba didoakan adikmu itu yang sakit COVID. Kita ngomel, kita komplain dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar seperti firman Tuhan ini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Untuk melayani bukan sesuatu yang mudah. Apalagi melayani sesama. Supaya Allah itu dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kita sukanya ditinggikan, dihargai. Ketika kita harus melayani, itu sesuatu yang berat. Sebab apa? Allah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa akan memakai kita untuk kemuliaannya. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mengerti mengapa konflik terjadi dan bagaimana kita mencegah konflik dalam kehidupan kita, kita akan tetap eksis, tidak undur dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, Dia menjumpai kita sebagai orang-orang yang tetap beriman kepada Dia sampai kapanpun. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian.
Kita akan angkat sebuah pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Allah terus akan berbicara dalam kehidupan kami, siapapun kami yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan untuk membalas kasih Tuhan. Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang rela mati disalib bagi kami, sehingga kami mewarisi hidup yang kekal. Tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan Tuhan, selain kami dalam hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya kasih karunia Allah terus menyertai kami, melingkupi hidup kami, sehingga kami boleh tetap bertahan kuat sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Bapak, terima kasih. Biarlah pagi ini menjadi pagi di mana kami boleh bersama-sama berjanji untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami terus berdoa, bersyafaat buat bangsa dan negara Indonesia, buat bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi. Biarlah belas kasihan Tuhan, kuat kuasa Allah yang dahsyat itu akan menghalaukan virus corona dari seluruh muka bumi, sehingga seluruh bangsa-bangsa boleh beraktivitas kembali. Berkati setiap kami yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas segenap suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa,
pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerahnya, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Aku memuji kebesaran. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.